Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Albertus Sugio Pranoto, atau yang lebih dikenal dengan nama lahir Sugio, merupakan uskup pribumi Indonesia pertama. Ia dikenal dengan pendiriannya yang pro-nasionalis, yang sering disebut 100% Katolik, 100% Indonesia. Sugio Pranoto juga turut membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari dan menuntut pemerintah pusat mengirim seseorang untuk menghadapi kerusuhan di Semarang. Ia meninggal pada 1963 di Steyl, Belanda, dan jenazahnya diterbangkan kembali ke Indonesia. Sugio Pranoto pun dijadikan seorang pahlawan nasional dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Sugio Pranoto lahir di Surakarta pada 25 November tahun 1896. Ayahnya merupakan seorang abdi dalam di Keraton Susuhunan Surakarta. Sugio berasal dari keluarga Muslim. Sang kakek, Supo, adalah seorang kiai. Sewaktu Sugio masih kecil, mereka pun pindah ke Yogyakarta. Di sana, sang ayah bertugas sebagai abdi dalam di Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, untuk Sultan Hamengkubuwono VII, sementara ibunya menjadi pedagang ikan. Sugio mulai menempuh pendidikannya di sekolah Ongkoloro, di wilayah Keraton Yogyakarta. Karena dianggap sebagai anak yang cerdas, pada tahun 1901, Sugio diminta oleh Imam Yesuit, Pastor Frans van Lith, untuk bergabung dengan Kolese Saverius, sekolah Yesuit di Muntilan. Sugio mulai belajar di Kolese Saverius pada tahun 1909. Kolese Saverius sendiri adalah sekolah asrama untuk para calon guru. Sugio, yang sejak kecil tumbuh dalam ilmu agama Islam, pada tahun berikutnya meminta agar bisa mengikuti pelajaran agama Katolik. Hal ini ia lakukan agar ia bisa menggunakan fasilitas sekolah dengan sepenuhnya. Frater Mertens, gurunya, menyatakan bahwa Sugio memerlukan izin dari orang tuanya sebelum ia bisa bergabung belajar agama Katolik. Meskipun orang tuanya tidak mengizinkan, Sugio tetap diizinkan untuk mengikuti pelajaran agama Katolik. Sugio pun semakin mendalami ilmu agama Katolik, bahkan ia pun meminta agar dibaptis. Sugio dibaptis pada 24 Desember tahun 1910 dan mengambil nama baptis Albertus. Saat liburan Natal, Sugio menceritakan hal tersebut kepada keluarganya dan mendapat sambutan baik dari sang ayah dan juga ibunya. Namun, keluarga besar Sugio tidak ingin berurusan dengan dirinya lagi. Pada tahun 1915, Sugio menyelesaikan pendidikannya di Saverius dan menjadi seorang guru. Pada tahun 1916, ia masuk di Seminari Saverius, lembaga pendidikan calon pendeta Katolik Roma. Ia lulus pada tahun ke-1919. Vikaris apostolik adalah bentuk otoritas suatu kawasan dalam Gereja Katolik Roma yang dibentuk dalam wilayah misi dan di negara yang belum memiliki keuskupan. Di Hindia Belanda, jumlah orang Katolik semakin meningkat. Hal ini membuat Monsinyur Petrus Willekens, Vikaris Apostolik Batavia, mengusulkan bahwa suatu vikariat apostolik perlu didirikan di Jawa Tengah, berpusat di Semarang. Pada 25 Juni tahun 1940, Vikariat Apostolik dibagi menjadi dua. Bagian timur menjadi Vikariat Apostolik Semarang. Pada 1 Agustus tahun 1940,
Monsignor Petrus Willekens menerima sebuah telegram dari Kardinal Giovanni Battista Montini yang menyatakan bahwa Sugio akan menjadi pemimpin vikariat apostolik yang baru. Mendengar kabar tersebut, Sugio pun menyetujui tugas barunya, meskipun ia merasa terkejut dan gelisah. Pada 30 September tahun 1940, Sugio pergi ke Semarang. Pada 6 Oktober tahun 1940, di Gereja Rosario Suci di Randusari, Semarang, Sugio dikonsekrasi atau dikuduskan oleh Monsignor Petrus Willekens. Begitu ia ditahbiskan sebagai uskup, hal pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan sebuah surat pastoral bersama Monsignor Petrus Willekens berisi sejarah, sehingga Sugio bisa menjadi uskup. Selain itu, ia juga mengeluarkan surat Maximum Illud yang dibuat oleh Paus Benediktus XV, Kepala Gereja Katolik. Sugio Pranoto mulai menentukan hierarki gereja di Jawa Tengah, termasuk mendirikan paroki baru. Dalam wilayah yang ia pimpin, terdapat 84 pastor, 73 orang Eropa, dan 11 orang pribumi. 137 bruder, 103 orang Eropa, dan 34 orang pribumi, dan 330 biarawati, 251 orang Eropa, dan 79 orang pribumi. Pada awal tahun 1942, Jepang memasuki Nusantara. Hal ini tidak dapat dicegah oleh pasukan kolonial Belanda. Pada 9 Maret tahun 1942, Gubernur Jenderal Karda van Starkenborgh Stechauer dan pemimpin tentara kerajaan Hindia Belanda, Kenil, Jenderal Eyter-Porten, menyerah. Berbagai macam perubahan pun terjadi. Pemerintah Jepang menangkap dan menahan ribuan pria dan wanita, mayoritas Belanda, baik orang awam maupun klerus atau rohaniwan. Pemerintah juga menentukan kebijakan yang mengubah cara mengadakan misa. Penggunaan bahasa Belanda dilarang baik tertulis ataupun lisan, dan sejumlah bangunan milik gereja disita. Sugio pun mencoba untuk menghentikan penyitaan tersebut. Salah satu cara yang ia lakukan adalah mengisi gedung kosong dengan orang-orang, agar bangunan tersebut tidak disita. Penguasa Jepang juga mencoba untuk menyita Katedral Semarang untuk dijadikan sebuah kantor. Namun, Sugio Pranoto menyatakan bahwa mereka boleh mengambil katedral tersebut jika mereka memenggal kepala Sugio terlebih dahulu. Segala cara Sugio lakukan untuk mencegah terjadinya penyitaan. Meskipun tidak selalu berhasil, berbagai bangunan milik gereja disita dan juga dana gereja. Setelah akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia, pada 27 Desember tahun 1949, diawali dengan konferensi meja bundar di Den Haag, Sugio Pranoto kembali ke Semarang. Ia bertugas agar anak dari keluarga Katolik mendapatkan pendidikan dan keluarga mereka makmur. Namun, gangguan dalam gereja masih tetap terjadi. Dengan Perang Dingin yang masih terus meningkat, terjadi perselisihan besar antara gereja di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Sugio menganggap bahwa PKI mendapatkan lebih banyak pendukung dari kalangan miskin, karena menawarkan hak buruh melalui serikat pekerjanya. Sebagai bentuk perlawanan, Sugio bersama dengan orang Katolik lain membentuk kelompok pekerja yang dibuka untuk orang Katolik dan non-Katolik. Salah satu kelompok yang ia dirikan adalah buruh. Pancasila yang dibentuk pada 19 Juni tahun 1954, organisasi tersebut menjadi salah satu cara Sugio Pranoto untuk menyebarluaskan falsafat Pancasila. Pada 3 Januari tahun 1961, Sugio Pranoto diangkat menjadi Uskup Agung di Semarang. Saat itu berlangsung, Sugio Pranoto tengah berada di Eropa untuk Konsili Vatikan II. Sugio mengikuti sesi pertama konsili dan menunjukkan keprihatinan akan keadaan kepastoran, sehingga memohon agar sistem gereja
dimodernisasi. Kemudian, ia kembali ke Indonesia, namun dalam kondisi yang kurang sehat. Setelah dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Candi, pada 1963, Soegija Pranoto dilarang untuk melaksanakan tugasnya. Soegija Pranoto meninggal pada 22 Juli tahun 1963 akibat serangan jantung yang ia alami sesaat sebelum meninggal. Saat itu, Soegija sedang berada di Belanda untuk menghadiri pemilihan Paus Paulus ke-6. Soekarno yang tidak ingin Soegija Pranoto dimakamkan di Belanda, meminta jenazahnya diterbangkan ke Indonesia. Soegija Pranoto dimakamkan pada 30 Juli tahun 1963 di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Pada 26 Juli tahun 1963, melalui keputusan Presiden nomor 152 tahun 1963, Soegija Pranoto dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia.